wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya Utami Widya Putri. Dan saya Sinta Safira. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan studi hadis yang berjudul Pengenalan Perawi dan karya-karyanya Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama pendahuluan. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang materi yang akan kami bahas pada video kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu hadis. Seperti yang kita ketahui, hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Pada zaman Nabi, belum semua hadis dicatat oleh para sahabat. Pencatatan dan penghimpunan hadis itu secara resmi baru terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya tentang pembukuan hadis gitu kan. Dan pada zaman sekarang ini banyak orang muslim yang jarang sekali mempelajari hadis dibanding dengan mempelajari Al-Quran, karena adanya perbedaan nilai ibadahnya dalam membaca dan mempelajarinya. Makanya banyak orang pada zaman sekarang ini lebih memilih mempelajari Al-Quran ketimbang hadis. Alasan yang kedua yaitu karena adanya beberapa kitab tentang hadis ini. Jadi kan seperti yang sudah kita pelajari itu, hadis itu ada tentang hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis maudhu, terus ada hadis mutawatir. Nah, hadis-hadis itu tuh kan tersebar di kitab-kitab yang berbeda, sehingga kadang orang tuh buat mendapatkan hadisnya tuh sulit gitu kan. Makanya banyak umat muslim tuh yang jarang mempelajari tentang hadis ini karena sulit untuk mencari informasinya. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai hadis sebagai pembuka pemateri kita pada hari ini. Sekarang saya akan sedikit menggambarkan apa saja yang nantinya akan kami bahas pada video ini. Jadi sesuai dengan judul kami tadi di awal, bahwasanya video kami itu akan membahas tentang perawi dan karya-karyanya. Perawi itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang perawinya itu tentang At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dengan kitabnya yaitu Sunan At-Tirmizi dan kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi nanti kami akan membahas tentang riwayat hidup dari kedua tokoh tersebut. Dan juga nanti kami akan membahas metode penulisan kitab yang dilakukan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian juga kami akan membahas kualitas hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian juga pendapat para ulama tentang kitab-kitab tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Sunan At-Tirmizi. Yang pertama di sini adalah riwayat hidup Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi yang nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Daha Al-Sulami Al-Buwi At-Tirmizi. Lahir sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmizi, Khurasan, dan wafat pada 13 Rajab 279 Hijriah dalam usia sekitar 70 tahun. Sejak remaja beliau aktif menuntut ilmu, belajar di berbagai daerah seperti Basrah, Kufah, dan Hijaz dengan fokus pada hadis dan fikih. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang alim, saleh, zuhud, dan wara'. Sebagai hufaz yang teliti, banyak ulama yang menerima hadis dari beliau tanpa meragukan keikhlasannya. Di antara guru-gurunya adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu hadis beliau. Imam Bukhari sangat mengagumi At-Tirmizi, bahkan mengakui bahwa ia lebih banyak mendapat manfaat dari At-Tirmizi dibanding manfaat yang diperoleh At-Tirmizi dari dirinya, yang mencerminkan sikap tawaduk dan kearifan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berperan penting dalam menyusun tabaqat hadis dengan mengklarifikasikan ke dalam tingkat sahih, hasan, dan dhaif
dengan kriteria tertentu, berbeda dengan masa sebelumnya yang hanya mengenal sahih dan dhaif. Selanjutnya yakni adalah metode At-Tirmizi dalam menyusun kitabnya. Sunan At-Tirmizi pada umumnya berisikan hadis-hadis hukum, tetapi tidak sekhusus Sunan Abu Daud. Karena di dalam Sunan At-Tirmizi selain berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, banyak juga hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Berikut adalah mengenai metode penulisan Imam At-Tirmizi dalam kitabnya. Yang pertama adalah judul di setiap bab. At-Tirmizi mencantumkan judul di awal setiap bab. Yang kedua, hadis yang relevan. Beliau menyertakan satu atau dua hadis yang mencerminkan dan mencakup isi judul. Yang ketiga, opini pribadi. At-Tirmizi mengemukakan opini pribadinya mengenai kualitas hadis, mengklarifikasinya sebagai sahih, hasan, atau dhaif. Yang keempat, istilah baru. Dalam penilaian kualitas hadis, beliau menggunakan istilah yang tidak lazim dipakai oleh ulama sebelumnya. Yang kelima, opini terdahulu. Beliau mencantumkan opini-opini dari para ahli hukum dan imam terkait berbagai masalah. Yang selanjutnya yakni adalah hadis tambahan. At-Tirmizi menunjukkan adanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya dengan berkaitan dengan masalah yang sama atau memiliki hubungan dengan hadis yang dibahas. Baiklah, selanjutnya yakni adalah kualitas hadis di dalam kitab Sunan Imam At-Tirmizi. Penilaian ulama terhadap kitab Sunan At-Tirmizi tidak semuanya sahih. Dari keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yang paling banyak adalah berkualitas hasan sahih. Meskipun demikian, kitab Sunan At-Tirmizi tidak terhindar dari beberapa hadis-hadis yang marfu' maupun maqtu' yang sanadnya mu'allaq. Hadis-hadis tersebut jumlahnya banyak meskipun tidak disebutkan dalam permulaan dari beberapa bab yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dan hanya terletak setelah penyebutan hadis sebelumnya yang bersanad. Selanjutnya yakni adalah penilaian ulama terhadap kitab Sunan At-Tirmizi. Ada beberapa ulama yang mengemukakan tentang kitab Sunan At-Tirmizi. Yang pertama yakni adalah Majdu al-Din bin Atsir, menyatakan bahwa Sunan At-Tirmizi memiliki manfaat besar, susunan yang baik dan sedikit hadis yang berulang. Kitab ini mencakup berbagai nilai hadis, termasuk sahih, hasan, gharib, dan ilmu-ilmu hadis lainnya. Selanjutnya adalah ulama Abdullah bin Muhammad al-Ansari. Ia mengatakan bahwasanya kitab ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang keabsahan hadis dibanding dengan kitab Bukhari dan Muslim yang hanya dapat diketahui keseluruhannya setelah diteliti. Selain ulama tersebut, ada ulama yang menyatakan bahwasanya hadis yang dikemukakan oleh Sunan Imam At-Tirmizi adalah hadis maudhu. Namun, At-Tirmizi memberikan penjelasan mengenai hadis-hadis tersebut. Meskipun adanya kritik mengenai hadis maudhu, ini tidak mempengaruhi nilai-nilai yang berisikan ribuan hadis baik. Nah, setelah tadi teman saya Utami menjelaskan mengenai kitab At-Tirmizi, sekarang saya akan melanjutkan video kali ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kitab Imam Ibnu Majah. Baik, yang pertama yaitu riwayat hidup Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah seorang ulama hadis terkenal yang lahir pada tahun 209 Hijriah, 824 Masehi di Qazwini. Ibnu Majah mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. Beliau ini lahir di Qazwin, Persia. Nama Ibnu Majah itu berasal dari gelar ayahnya, sedangkan Al-Qazwini merujuk pada tempat asal beliau lahir. Beliau ini hidup di masa kejayaan dinasti Abbasiyah saat ilmu hadis berkembang sangat pesat, namun juga diwarnai oleh pemalsuan hadis pada masa itu.
Ibnu Majah wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah di usia 74 tahun. Tidak hanya itu, Ibnu Majah juga dikenal sebagai ulama yang aktif mengembara demi menuntut ilmu. Beliau mengunjungi berbagai wilayah seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir. Dari perjalanan-perjalanan itu, beliau memperkaya pengetahuannya untuk membentuk hadis Ibnu Majah tadi. Beliau belajar dari banyak guru terkenal seperti Ali bin Muhammad Al-Tanafasi dan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki banyak murid yang meneruskan ilmunya. Ibnu Majah memiliki banyak sekali karya-karyanya, dan salah satu karya Ibnu Majah yang paling terkenal yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah, di mana Kitab Sunan Ibnu Majah ini merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam. Jadi, Kitab Sunan Ibnu Majah ini termasuk ke dalam salah satu kitab utama yang ada dalam Islam. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai kitab tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode Ibnu Majah dalam menyusun kitab sunannya. Jadi ada yang saya dapatkan dari beberapa artikel, ada 5 metode yang digunakan Ibnu Majah dalam menyusun kitab sunannya. Yang pertama, beliau menyusun hadis-hadisnya itu dikelompokkan berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih, sehingga mempermudah dalam pencarian dalil hadis untuk hukum-hukum fikih. Kemudian yang kedua, beliau tidak menyebutkan syarat sanad hadis, sehingga menurut Ibnu Mulkin, kitab Sunan Ibnu Majah ini merupakan kitab yang paling banyak kelemahannya dibanding keempat kitab sunan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak menjelaskan status atau mengomentari hadis yang diriwayatkan dan tidak memberikan catatan dan ilat padanya kecuali sangat jarang sekali. Jadi pada kitab sunan itu kan ada yang hadis dhaif. Contohnya ada yang hadis dhaif. Nah, yang hadis dhaif ataupun sahih itu dalam kitabnya Ibnu Majah tidak menjelaskan itu tuh hadisnya sahih atau dhaif seperti itu. Nah, metode yang keempat yaitu tidak mengulang penulisan sanad dan hadis. Kaidah asal dalam meriwayatkan hadis adalah meriwayatkan setiap hadis dengan sanadnya masing-masing. Tetapi Imam Ibnu Majah menggunakan metode ikhtisar al-sanad atau meringkas sanad. Jadi, metode ikhtisar al-sanad atau meringkas sanad itu dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa sanad dengan menggunakan huruf H sebagai kode adanya perpindahan dari sanad satu ke sanad yang lain tanpa mengulang penyebutan sanad yang sama. Seperti itu ya. Nah, metode selanjutnya yaitu Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang mansyu terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan atau meriwayatkan hadis yang nas. Hadis yang mansyu yaitu hadis yang dihapus atau dibatalkan hukumnya oleh hadis lain. Sedangkan hadis nas yaitu hadis yang menghapus atau membatalkan hukum hadis sebelumnya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu judul bab dalam kitabnya kadang diambil dari potongan-potongan hadis. Nah, itulah tadi beberapa metode yang dilakukan Ibnu Majah dalam menghimpun hadis-hadis dalam kitab sunannya. Selanjutnya yaitu mengenai kualitas hadis dalam kitab Ibnu Majah. Jadi dengan melihat dari sejumlah hadis yang dihimpun sendiri oleh Ibnu Majah ini, bisa kita lihat bahwa beliau ini tidak memilah kriteria hadis atau kualitas hadis yang dimuat di dalam sunannya. Jadi kualitas hadisnya tuh dalam kitab Sunan Ibnu Majah tuh tidak dipilah-pilah, alias dalam kitab ini tuh bercampur baur gitu kualitasnya. Ada yang dhaif, ada yang sahih tadi, yang hasan gitu kan. Nah, hal ini tuh sebenarnya juga dilakukan oleh 4 kitab sunan sebelumnya. Tetapi pada kitab Sunan Ibnu Majah ini beliau tidak memberikan kode atau catatan-catatan untuk menunjukkan bahwa hadis itu tuh
berkualitas doif atau untuk menunjukkan kedoifan suatu hadis tersebut. Nah, jadi itulah yang membedakan kitab Sunan Ibnu Majah ini dengan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya yaitu penilaian beberapa ulama mengenai kitab Sunan Ibnu Majah ini. Ada banyak sekali kritik dari beberapa ulama mengenai kitab Sunan Ibnu Majah ini, dan ada juga beberapa pujian-pujian yang diberikan oleh ulama. Nah, ulama pertama yang saya bahas yaitu Abu Za'rah. Setelah Abu Za'rah melihat kitab Ibnu Majah, beliau mengaguminya dan berkata, "Menurutku, jika kitab ini telah sampai di tangan orang-orang, maka kitab jami' atau kebanyakan kitab lainnya tidak akan terpakai." Nah, jadi di sini Abu Za'rah memuji bahwa kitab Sunan Ibnu Majah ini lebih bagus gitu dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga bisa menyebabkan kitab-kitab sebelumnya itu tidak terpakai. Selanjutnya yaitu penilaian Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah adalah pengarang kitab As-Sunan yang termasyhur. Kitab ini menunjukkan atau membuktikan kegigihan kerjanya, kedalaman dan keluasan ilmunya, bacaan dan panutannya terhadap Nabi As-Sunnah, baik dalam masalah usul atau akidah maupun furu' atau hukum. Kitab ini terdiri dari 32 kitab bab dan 150 bab atau pasal. Di dalamnya terdapat 40.000 hadis yang berkualitas baik, kecuali sebagian kecil saja. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Katsir ini mengatakan bahwa kitab Sunan ini tuh menunjukkan kegigihan, menunjukkan bukti kegigihan kerja seorang Ibnu Majah tadi, dan kedalaman dan keluasan ilmu dari seorang Ibnu Majah tadi. Nah, setelah tadi ada beberapa pujian dari ulama, selanjutnya ada beberapa kritikan dari beberapa ulama. Salah satunya yaitu kritikan dari Al-Mizzi yang beliau mengatakan, sesungguhnya seluruh hadis yang ada dalam Ibnu Majah yang tidak terdapat dalam Al-Kutub Al-Khamsah adalah dhaif. Nah, jadi Al-Mizzi mengatakan banyak hadis dhaif dalam kitab Ibnu Majah tadi. Kemudian kritikan selanjutnya yaitu dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Al-Farji Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengkritik bahwa Ibnu Majah telah memasukkan ke dalam sunannya sebanyak 32 hadis maudhu. Dalam ulama lain mengatakan bahwa Ibnu Majah tidak menjelaskan hadis-hadis dhaif tersebut. Jadi menurut Al-Hafiz tadi, Ibnu Majah memasukkan ke dalam kitab Sunan itu sebanyak 32 hadis maudhu. Tetapi karena Ibnu Majah tidak menjelaskan hadis dhaif itu, maka hal ini tuh berbeda dengan musannif lain seperti Al-Turmuzi dan Abu Daud. Mereka juga meriwayatkan hadis-hadis dhaif, tetapi dengan memberikan catatan dalam kitabnya itu. Sementara pada kitab Ibnu Majah ini beliau tidak memberikan catatan apakah hadis itu dhaif atau tidak. Nah, walaupun kitab ini mendapatkan kritik dari sejumlah ulama bahwa kitab ini memuat hadis-hadis maudhu dan kritikan lainnya, akan tetapi jumlah hadis maudhu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan keseluruhan hadis yang tercatat di dalam kitab Sunan tersebut. Selain itu, dalam kenyataannya kitab ini tetap berguna dan sangat berarti bagi mereka yang berkecimpung di bidang hadis. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan adalah Sunan At-Tirmizi adalah kitab hadis pertama yang mengklarifikasikan hadis berdasarkan bab-bab fikih dan mencakup pendapat ulama dari berbagai mazhab, sehingga dianggap sebagai kitab hadis perbandingan mazhab yang pertama. Pada masa At-Tirmizi, ilmu hadis mengalami perubahan signifikan, termasuk munculnya istilah-istilah baru seperti hadis hasan, yang dianggap sebagai penggagas istilah tersebut. Kitab At-Tirmizi dikenal sebagai kitab hadis hasan, dan penambahan kualitas hadis memperluas penggunaan hadis sebagai dalil hukum, dipengaruhi oleh perkembangan mazhab-mazhab fikih pada masa itu. Selanjutnya, kesimpulan dari
Imam Ibnu Majah, lahir pada tahun 209 Hijriah di Qazwin, Persia, adalah ulama hadis terkenal yang menyusun kitab Sunan Ibnu Majah, salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam.